Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi tentang keterlambatan di aplikasi Pinjam Yuk. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko telat bayar, gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk seperti apa, langsung saja kita buka aplikasinya. Karena di sini ada tagihan yang sudah telat teman-teman ya. Jadi ini buat perbandingan saja. Buat perbandingan buat teman-teman yang telat bayar. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, tagihan 8.500 sekian-sekian ya. Jadi lumayan besar ya. Mungkin di teman-teman subscriber cuman di bawah ini tagihannya ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 4 juta itu jarang sih. Ini lumayan besar. 8 juta. Nah, di sini teman-teman, saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi tentang resiko misalkan kalian telat bayar. Oke, nah di sini teman-teman, pastinya kalau teman-teman punya tagihan di aplikasi Pinjam Yuk, sama seperti ini ya. Untuk cicilan pertama, kedua, ketiga. Nah, di bagian sini ada cicilan yang pertama itu 6 juta loh teman-teman, lumayan ya. 6 juta 200 sekian-sekian. Cicilan yang kedua itu 1 juta 200 sekian-sekian. Yang ketiga 1 juta 200 sekian-sekian. Cuman yang telat itu tagihan yang pertama. Ini keterlambatan masih berapa ini? Oke, tanggal ya. Ini mana tanggalnya ini? Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Ini keterlambatan sudah 1 minggu ya. Tepat waktu melakukan limit. Nah buat teman-teman yang sering bertanya untuk aplikasi Pinjam Yuk ya. Bang, kalau kita telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk seperti apa bang? Bang, resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk seperti apa? Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resikonya. Resiko yang pertama, kalau teman-teman telat bayar sudah pasti dihubungi terus ya. Jadi kalian dihubungi terus. Satu hari itu sampai 10 sekarang. 10 5 nomor yang berbeda, bahkan sampai 10, bahkan lebih. Inilah cara penagihan dari pihak Pinjam Yuk. Misalkan teman-teman telat, meskipun 1 juta tagihannya, 500, 600, misalkan 1 juta, 2 juta. Sama sebenarnya, cara penagihannya sama, besar kecil itu sama. Ya, jadi ditagih, di WA, di telepon, ditakut-takuti itu. Ya, 1 hari pokoknya teman-teman. Makanya di sini saya infokan, resiko gagal bayar itu diteror kalian, diteror, ditakut-takuti. Ya, setiap hari data Anda di sini lengkap, foto selfie itu setiap hari. Ini bang, sama seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman nggak usah takut, itu hanya nakut-nakuti. Banyak teman-teman yang telat bayar itu sudah panik dan ketakutan karena takut ya ada apa-apa gitu loh. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Kalau kalian memang nggak ada dana ya gak usah takut, cuman resikonya diteror. Itu aja sih. Ya, kemarin saya kan sudah bikin konten itu tentang cara penagihan dari pinjol. Itu seperti itu. Nagihnya itu seperti itu, nakut-nakuti, data Anda lengkap. Bahkan saya cari misalkan ada pemalsuan data, nanti kami alihkan ke pihak gini-gini. Ah, itu nakut-nakuti, nggak ada. Pemalsuan data nggak ada. Cuman itu cara-cara penagihan dari pihak pinjol saja. Kalian nggak usah takut, nggak ada. Misalkan data kalian palsu, misalkan ya kalian pertama awal pinjam di aplikasi pastinya ditolak kalau data Anda palsu. Tapi kenapa sekarang kok sering ditanyakan oleh pihak pinjol? Itu nakut-nakuti gitu loh. Gertak kalian agar kalian segera mencari dana talangan. Intinya kalau kalian telat bayar itu aja, diteror. Sampai kapan kita diteror? Biasanya minimal 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Cuman teror WA telepon itu aja. Apakah sebar data? Enggak. Enggak sampai disebar data. Data kalian enggak bakalan disebar. Dari pihak
penagih juga takut itu hanya gertak-gertak aja. Intinya kalian dipaksa disuruh bayar, teman-teman. Ini bang 8 juta, iya sampai sekarang aman. Mungkin teman-teman bertanya, bang tagihan abang kok besar banget 8 juta. Iya kalau kalian punya pinjaman. Ya ini bukan 1 kali, 2 kali. Bahkan kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 kali ya pinjam. Jadi limitnya besar sampai 8 juta. Seperti itu. Bukan aplikasi ini pinjam 1 kali kemudian naik besar, enggak. Ini kalau nggak salah 4 atau sampai 5 kali ya. 5 kali pinjaman lunas, naik lagi, lunas, naik lagi seperti itu. Bahkan sampai 8 juta sampai sekarang. Ini sudah telat sampai sekarang. Tapi ya dari kemarin diteror. Tapi ya santai aja, cuman teror sih. Teror. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, data kalian nggak bakalan disebar, ya cuman diteror. Apakah dihubungi di luar kondar bang? Misalkan kalian bertanya, bang apakah dari pihak aplikasi menghubungi di luar kondar? Kalau masalah itu biasanya ada potensi biasanya sih, tapi nggak banyak ya. Potensi dihubungi di luar kondar itu ada. Ya mungkin kalau ada itu 5 orang atau 6 orang. Itu pun kalau ada teman-teman. Tapi ya kebanyakan subscriber saya yang sudah WA saya itu nggak ada. Cuman ya ditakut-takuti. Bang katanya mau sebar data, enggak. Itu nggak bakalan terjadi. Gitu loh. Jadi aman sebenarnya. Apakah aplikasi Pinjam Yuk ada di Cilapangannya? Sejauh pengalaman saya di tahun 2024 nggak ada di Cilapangannya. Cuman kalau teman-teman dikirim video, sekarang kalau aplikasi Pinjam Yuk kalian telat 2 hari, 3 hari biasanya sudah dikirim. DC mau datang, siapkan materai, kayak gitulah biasanya. Itu nggak bakalan, 1000% nggak bakalan datang. Jadi buat teman-teman, misalkan telat bayar itu resikonya diteror seperti itu. DC mau datang, siapkan materai, mau bayar lunas apa cash, kayak gitu. Atau dikirim foto kayak gitu ya. Itu hanya nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi. Saya jamin aman, teman-teman semuanya yang telat bayar itu aman. Ya yang nggak mampu bayar aman, tidak bakalan ada DC yang datang ke rumah. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk resikonya ya cuma diteror, kalian harus kuat mental, itu aja sih. Apakah pinjol bisa sebar data ke sosmed? Ya sebenarnya pinjol itu semua bisa, mengakses kontak kalian itu bisa. Tapi nggak bakalan terjadi. Takut juga dari pihak pinjol, takut. Cuman itu gertak-gertak aja, gertak sambal gitu loh. Kalau kalian takut ya semakin ditakut-takuti. Kalau kalian lihat video-video saya, kalau saya diteror kan saya nggak pernah takut. Bahkan saya yang teror balik, dia takut. Kalau kita lebih berani dari mereka gitu loh. Makanya buat teman-teman sering saya infokan, kalau kalian telat bayar, nggak usah takut. Apa yang kalian takutkan? Kalau kalian memang nggak ada dana, hadapi aja, resikonya cuma diteror. Biasanya terornya itu ya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, itu aja sih. Kalau kalian merasa gak nyaman diteror, kalian cukup ganti nomor. Itu saran saya teman-teman. Ya, ganti nomor aja, nggak usah ambil pusing pokoknya. Nah ini sejauh ini untuk 8 juta tagihan sampai sekarang ya aman ya, cuma diteror. Bahkan kalau lebih parah ya, biasanya agak parah nerornya saya telepon dari pihak penagih, ini saya telepon. Ya saya marah-marahin juga gitu loh. Ngapain takut? Ada dana bayar, gak ada ya diem. Gak usah takut. Intinya aman, gak ada sebar data, gak ada DC, itu aja sih. Ya, jadi aplikasi ini aman. Misalkan nanti gak aman, ya saya update lagi. Misalkan didatangi DC, saya update lagi. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.